Hai dan halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya ingin bahas tentang pisau. Dari sekian banyak pisau yang pernah saya review, pasti ada pisau yang saya eliminasi dari list saya. Dan kali ini saya ingin menunjukkan beberapa hal yang saya lakukan untuk mengetes apakah pisau yang saya miliki ini baik atau tidak. Oke, yang pertama untuk paper slice ini standar, tapi kalian lakukan dengan cara yang seperti saya tunjukkan ini. Beberapa pisau yang saya review sebenarnya gagal ketika melakukan paper slice secara horizontal. Paling cepat kalian bisa melakukan cek segala sudut. Jadi mulai dari horizontal, kemudian turun berapa derajat, lakukan paper slice kira-kira seperti yang saya tunjukkan ini. Tes ini untuk menunjukkan seberapa luas ketajaman pisau yang teman-teman miliki. Jikapun pisau teman-teman gagal, mungkin karena mikro bevelnya itu terlalu tebal, kalian bisa memperbaikinya dengan cara diasah. Oke, dari semua pisau yang pernah saya beli, pisau-pisau ini adalah pisau yang masih saya keep atau saya pertahankan karena sesuai dengan kriteria yang saya butuhkan. Mulai dari yang umum-umum seperti dari Morakniv, Ganso, Andigian Blade, dan sebagainya. Semua ini pisau yang masih saya gunakan dan aktif juga saya gunakan entah di rumah maupun di alam bebas. Hal itu dikarenakan pisau-pisau ini memiliki kriteria yang saya butuhkan. Kemudian untuk memahami karakter pisau yang kalian beli, kalian bisa coba untuk membuat feather stick. Jadi hasil dari feather stick yang dibuat itu, kita bisa melihat karakter dari pisau yang kita punya. Dan setiap pisau itu pasti beda hasil feather sticknya, kecuali kalian beli pisau yang sama. Kayak contoh Morakniv Pro Carbon 2 biji, pastinya gaya dari pisau tersebut hampir sama. Jadi ini semacam signature ya, atau tanda tangan dari pisau tersebut. Jadi dengan membuat feather stick itu kita bisa melihat karakter dari pisau yang kita punya. Kemudian signature atau tanda tangan dari pisau ini yang berupa feather stick ini dapat berubah tergantung dari sudut kalian mengasah ulang pisau yang kalian punya. Contoh ini hasil dari pisau bushcraft Andigian Blade. Bisa kalian lihat bagaimana potongan-potongannya kira-kira seperti ini. Kemudian kalian bandingkan dengan hasil feather stick dari pisau Bang Irwan. Bisa kalian lihat gigitan dari pisau Andigian Blade lebih dalam daripada gigitan pisau Bang Irwan, tapi pisau Bang Irwan gigitannya lebih halus dan cocok untuk melakukan pekerjaan detail. Selanjutnya bisa kalian lihat ini hasil dari Morakniv. Morakniv punya hasilnya besar-besar dan kasar-kasar ya kawan-kawan ya, sesuai dengan greennya yaitu Scandi Green. Itu pun sudah ada micro bevel, dimana memang pisau Morakniv itu cenderung untuk memakan material lebih banyak, dimana gigitannya itu sangat dalam. Bahkan jika kita mencoba menggunakan Morakniv secara ringan, tidak terlalu ditekan ke kayu, tapi memang tekanannya itu lumayan besar. Kemudian kita lanjut ke hal yang ketiga. Ini lebih ke soal selera ya. Saya lebih cocok menggunakan pisau yang punya lebar seperti pisau Ganso yang warna abu-abu ini, dibandingkan pisau yang lebar bilanya itu seperti Ganso saya yang hitam ini. Kenapa? Pisau kalau lebar seperti Ganso saya yang hitam ini itu lebih susah saya kendalikan atau kontrol dibandingkan pisau yang abu-abu ini, Ganso yang berwarna abu-abu. Apalagi pisau dengan ukuran seperti ini sering digunakan untuk carving. Pokoknya kalian bikin pasak, buat feather stick atau apapun itu dari kayu. Lebih simpel dan lebih gampang untuk mengontrol pisau jika bilanya tidak terlalu lebar. Dan juga saya lebih sering terluka menggunakan pisau dengan bila yang lebar dibandingkan dengan pisau dengan lebar bila seperti Ganso saya yang abu-abu ini. Bisa kalian lihat perbedaan gaya saya menggunakan pisau dengan bila yang lebar dan pisau Ganso yang abu-abu tadi. Saya tidak terlalu berani meletakkan tangan saya yang telunjuk di bagian depan dari pisau ini, karena ukuran yang lebar ini bikin kadang meleset dari perkiraan ketika kita menggunakan pisau ini. Nah, bandingkan kalau saya menggunakan pisau Ganso yang abu-abu ini, itu saya berani letakkan telunjuk saya agak di depan ketika mengontrol pisau, jadi lebih stabil ketika saya menggunakan pisau ini untuk melakukan carving. Atau contoh ini sederhana, bikin V-notes. Nah, bikin V-notes masih berani saya pegang seperti ini pisaunya.
Dan bisa kalian lihat kumpulan pisau bushcraft yang saya simpan dari Morakniv sampai pisaunya Mang Irwan, kemudian Andigian Blade, itu semua punya lebar bila yang seperti Morakniv ini. Jarang yang lebih lebar lagi bilanya daripada pisau ini, apalagi kalau untuk tujuan carving. Jadi memang lebar bila seperti ini paling cocok untuk melakukan pengolahan kayu atau membuat karya-karya apa yang ingin kalian buat ketika camp di lokasi camp kalian. Dan juga dari pengalaman saya, lebar seperti ini mencegah kalian untuk mengalami kecelakaan ketika melakukan prosedur carving. Karena dengan lebar seperti ini, menurut saya pisau itu lebih mudah dikontrol. Jadi jarang terjadi loss control, yaitu ya anggaplah lewat kena bagian telunjuk atau kena jempol atau apapun itu. Dan itulah kenapa jika saya bawa pisau survival, saya tetap bawa pisau lipat ganso yang abu-abu tadi yang kecil. Jadi kalau saya bekerja dengan pisau survival, kemudian materialnya sudah keluar banyak, maka saya biasa melanjutkan dengan pisau lipat dari ganso tersebut. Semakin besar dan lebar pisau, maka semakin susah untuk dikontrol ketika ingin melakukan pengerjaan detail. Jadi kira-kira seperti ini lebar bila favorit saya. Itu ada pisau Mang Irwan, ada Morakniv, dan ada ganso yang abu-abu. Kemudian ada pisau dari Bang Andigian Blade, itu rata-rata punya lebar bila yang seperti ini. Jarang yang lebih lebar lagi dari ini. Dan dari semua pisau yang saya beli, tinggal ganso yang ini yang punya mata bila lebar yang belum saya hibahkan atau saya opor ataupun saya jual. Ganso hitam ini lebih sering saya jadikan EDC ya, sesuatu yang saya bawa hari-hari. Biasanya saya bawa dengan senter. Bilanya ini cocok untuk utilitas dan juga untuk membela diri jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita lanjut untuk lebar bilah. Dari semua koleksi saya, rata-rata pisau yang saya simpan jika itu pisau bushcraft itu maksimal 3 mm. Jadi sekarang saya senangnya pakai dari 2 mm sampai 3 mm. Untuk pisau bushcraft dan 4 mm ke atas itu saya sudah tidak akan pesan lagi, alias saya kurang tertarik dengan pisau yang punya ketebalan seperti itu, kecuali pisau itu punya model yang mirip dengan pisau dari Ajax Survival milik Andigian Blade ini yang 5 mm. Jadinya masuk ke kategori pisau survival. Pisau survival saya senang di 4 sampai 5 mm maupun 6 mm. Tapi kalau untuk pisau bushcraft atau bilah-bilah pendek, maka itu saya sukanya di 2 hingga 3. Karena kalau terlalu tebal itu pasti berat. Oke, kira-kira seperti itu ngalur ngidul saya tentang pisau. Untuk masalah signature atau hasil dari feather stick, sebenarnya kalian bisa memperbaiki hasil feather stick dari pisau yang kalian punya dengan cara diasah. Rata-rata sih kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang enak untuk melakukan feather stick, itu menggunakan sudut convex. Bisa kalian lihat, bahkan ini multi tools yang dulu saya hina-hina, itu juga bisa punya performa atau kemampuan yang baik untuk melakukan carving maupun untuk membuat feather stick, dikarenakan ya sudah saya asah. Dimana dari sudut asahan pabrik saya merubah jadi sudut convex. Seperti yang saya bahas, semakin convex maka semakin kriwil-kriwil hasil dari feather stick yang kalian buat. Oke, jadi kira-kira seperti itu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang mau beli pisau maupun baru beli pisau dan mau mengecek seberapa baik kemampuan dari pisau yang dimiliki. Dan ini adalah kesimpulan yang saya dapat dari sekian banyak pisau yang saya beli. Dan juga dari sekian banyak pisau yang saya beli, tinggal pisau-pisau ini yang tertinggal, dimana tereliminasi dengan sendirinya berdasarkan waktu dan pemakaian di lapangan. Saya tidak menyatakan bahwa pisau yang lain itu jelek, tapi memang pisau-pisau yang lain itu tidak sesuai dengan keperluan yang saya lakukan di lapangan. Jadi ini penilaian yang bersifat subjektif menurut pengalaman saya dalam menggunakan pisau-pisau yang saya punya selama ini. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.